Hai, selamat datang kembali di channel gua. Dengan gua di sini Bramantio Pakusadewo and welcome to my channel. So, eh, kemarin kita sudah membahas mengenai cerita kasus perampokan yang terjadi di negara Cina, yang mana itu merupakan kasus perampokan terbesar sepanjang sejarah di negara Cina. Dan untuk episode kali ini, gua akan bawain ke kalian mengenai 3 kasus perampokan atau pencurian yang terjadi gak jauh dari Cina, yaitu di negara Jepang. Ya, yang terjadi di negara Jepang. Yang mana 3 kasus perampokan ini merupakan kasus perampokan yang misterius dan membutuhkan IQ yang sangat tinggi untuk menjalankan aksinya ini. Jadi cerita ini cukup menarik untuk gue bahas pada kesempatan ini ya. Namun sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, kembali lagi gue ingetin ke kalian semua ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di tombol merahnya, silahkan diklik. Dan jangan lupa berikan like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai cerita-cerita atau misteri yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung mulai. Kita masuk ke topik yang pertama. Oke, topik yang pertama adalah perampokan 300 juta yen. Ya, perampokan ini yang mana terjadi di Jepang, yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1968 di Tokyo, Jepang. Yang mana ini kasus ini sudah hampir setengah abad lebih lah ya, setengah abad lebih. Yang mana perampokan ini terjadi pada pagi hari 10 Desember 1968, yang mana 4 karyawan cabang dari Nihon Bank itu mengangkut uang senilai 294 juta yen atau sekitar 300 juta ya. 3 juta yen dengan sekitar mata uang saat itu adalah 817.000 US dollar pada kurs 1968. Nah, jadi pada tanggal 11 Desember ini dari Seiko Bank dari Nihon Bank ini dia mengangkut 300 juta yen, yang mana 3 juta yen itu dia masukkan ke dalam kotak besi, yang mana duit uang itu akan mereka kirim ke ini perusahaan yang bernama, pasti kalau dapat tahu yaitu pabrik Fuji Toshiba. Iya, jadi 300.000 juta yen ini adalah uang bonus untuk karyawan pabrik Fuji Toshiba yang ada di Jepang. Namun pada saat perjalanan nih, jadi saat mobil dari Nihon Bank ini mau mengantarkan uang ke pabrik Fuji Toshiba, itu pada saat di tengah jalan di sebelah penjara Fuji Tokyo, mereka ini dihadang oleh seorang petugas polisi muda berseragamnya dengan menggunakan sepeda motor, dan lalu mereka mencegat mobil tersebut. Dan si polisi ini bilang nih ke yang ada di keempat karyawan yang dari dalam mobil itu, jikalau ini rumah dari manajer banknya ini, atau manajer banknya ini rumahnya akan sudah dibom gitu loh, sudah dibom. Dan dikabarkan bahwa mobil yang sedang mereka tumpangi ini juga menjadi target selanjutnya, yang mana akan ada bom juga meledak di mobil tersebut. Nah, kenapa mereka bisa percaya? Karena sebelum kejadian si 4 karyawan ini mengantarkan uang ke mana? Ke Fuji pabrik Toshiba, itu mereka bilang, mereka ini diinfokan oleh manajer bank. Manajer bank ini bilang kalau dia mendapat teror gitu. Mendapat teror, kiriman surat bahwa rumah dia itu akan mau dibom gitu, diancam lah ibaratnya kalau dia nggak nyerahin uang 300 juta yen itu. Akhirnya si manajer bank ini was-was, dan akhirnya dia bercerita nih sama rekan-rekan kerja yang di situ. Oleh karena itulah si 4 karyawan bank yang sedang mengantar uang ke pabrik Fuji Toshiba Jepang itu percaya gitu. Oh, berarti bener nih sama si polisi muda itu.
Nah akhirnya saat itu polisi udah nyegat, si polisi minta untuk dia mau mengecek dari keadaan si mobil ini, yang mana diindikasikan di mobil ini terdapat bom gitu loh. Tapi tidak lama setelah si polisi menunduk gitu mencari di kolong-kolong mobil, tiba-tiba asap keluar dari mobil itu dan dia pun berteriak. Alhasil 4 karyawan bank itu mereka langsung lari ketakutan tunggang langgang. Mereka berlari di balik dari tembok penjara di mana, penjara Fuchu Tokyo itu ya. Namun setelah mereka tunggu si 4 karyawan ini, mereka nunggu nih di balik tembok tanpa ngelihat ke mobil kan. Mereka takut, panik, mereka nunggu tapi nggak ada ledakan gitu loh. Sampai beberapa waktu berlalu, akhirnya mereka penasaran dan melihat kembali ke belakang, nggak ada ledakan dan mobil pun hilang. Mobil yang mengangkut uang 300 juta ya itu hilang bersama dengan perwira polisi muda yang menyegat dia itu. Akhirnya setelah itu si polisi mulai mencari dan menginvestigasi kasus ini dan ada 110 lembar bukti yang tersisa di TKP, yang mana termasuk sepeda motor si polisi yang jadi pencurinya ini yang udah dicat putih. Dan tapi si bukti ini nih nggak ada sangkut pautnya gitu. Jadi ibaratnya dengan 120 bukti yang ada di TKP ini, yang mana bukti itu seperti barang-barang sehari-hari, itu tidak bisa membuat polisi ini menemukan jawabannya. Jadi si pelaku yang berpura-pura jadi polisi ini sangat cerdas banget sih ya. IQ dia sangat tinggi banget sih. Jadi dia membuat 120 bukti yang dia sebar supaya untuk mengacaukan dari investigasi si polisi tersebut. Dan kerennya sampai sekarang pun kasus ini belum terpecahkan. Sampai sekarang siapa pelakunya belum terpecahkan sampai saat ini. Dan itu merupakan kasus yang sangat misterius dan menurut gua keren sih ya. Itu butuh IQ sangat tinggi untuk bisa melancarkan aksi seperti itu ya, dengan seorang diri loh. Dia beraksi seorang diri dan sampai sekarang kasus ini masih belum terpecahkan. Oke, next. Ya, setelah itu ada kasus kedua, yang mana ini kasus yang terjadi di Jepang juga. Jadi perampokan ATM ini yang terjadi di Jepang ya. Setelah ini perampokan ATM terjadi di Jepang, yang mana ATM ini yang berada di, mungkin kalian udah tahu sih ya, di Sevel ya, 7-Eleven. Sekarang udah nggak ada lah ya. Ya jadi semua ATM di Jepang, semua ATM yang ada di toko Sevel yang ada di Jepang itu dicuri guys, dalam waktu yang bersamaan loh. Gila nggak? Jadi kasus ini atau kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Mei pada hari Minggu antara jam 5 sampai jam 8 pagi. Iya. Yang mana itu mesin ATM yang jebol atau yang dicuri itu sebanyak 1.400 mesin ATM dalam satu hari 3 jam itu loh. 1.400 mesin ATM dalam waktu yang bersamaan, yang mana yang mengakibatkan kerugian 1,4 miliar yen atau senilai 12,7 juta US dollar pada kurs uang saat itu. Nah akhirnya si polisi ini mengira atau ibaratnya mengindikasikan bahwa mereka percaya nih bahwa kasus ini terjadi atau tindakan ini dilakukan oleh lebih dari 100 orang. Gimana enggak loh, 1.400 mesin ATM di store 7-Eleven di jam yang sama, di antara 5 sampai jam 8 pagi di tanggal yang sama 15 Mei itu langsung diaksikan guys, langsung bareng-bareng gitu guys. Jadi menurut gue juga memang berpikir ya pasti ini merupakan pencurian komplotan besar gitu loh, mafia besar yang mana sindikatnya sudah kuat gitu loh, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng lah. Ini pasti melibatkan ratusan orang gitu loh, yang mana mungkin beberapa orang mikir semakin sedikit melakukan pencurian makin aman lah ya. Ibaratnya ada strategi yang mana seperti yang tadi saya jelasin di episode yang pertama itu, si perwira polisi dia melakukan pencurian aksinya sendiri, sedangkan yang ini nggak sendiri, nggak 10, nggak 50, nggak 100, bahkan lebih dari 100
Mungkin ini yang disebut dengan prinsip makin banyak makin baik ya. Oh ya. Jadi 1400 ATM yang dihantam itu guys. Yang mana pelakunya ini setiap mesin ATM itu ditarik 100 ribu yen atau sekitar 900 dolar. Mungkin 10 juta 15 jutaan lah ya. Yang mana itu kan udah saldo limit, ibaratnya batas limit penarikan tunai pada saat itu di ATM. Jadi mereka menarik maksimal tunai di 1400 ATM secara bersamaan. Dan kerennya lagi, sampai sekarang pun kasus ini belum terpecahkan loh guys. Gila nggak? Ini benar-benar the real mafia sih, keren sih. Secara kerjasama ataupun secara hierarkinya pasti sudah jelas banget ini. Udah bukan kaleng-kaleng, kuat pasti, keren. Next, selanjutnya ada di pencurian. Kalau yang tadi kita membahas tentang pencurian uang tunai, sekarang kita pencurian uang non tunai guys, yaitu cryptocurrency ya, atau bisa dibilang kayak Bitcoin gitu loh. Nah, ini pun pernah terjadi loh guys, yang mana terjadi di Coincheck yang terjadi di Tokyo, Jepang. Ya, yang mana pada Januari 2018, Coincheck ini diretas sekitar 500 juta token NEM. NEM itu seperti kayak jenis mata uang Bitcoin di situ loh. Yang mana jika dikonversikan ke dolar itu senilai 530 juta dolar yang dicuri. Dan mata uang tersebut ditransfer melalui total 19 akun, yang salah satunya diketahui tidak memiliki koneksi dengan peretas tersebut. Jadi kasus pencuri ini melibatkan entahlah beberapa orang atau 19 akun sih yang mereka transfer dari duitnya itu loh. Yang mana itu mereka mengambil dari sistem yang namanya hot wallet, bukan cold wallet. Yang mana dibedakan itu kalau hot wallet seperti sistem penyimpanan dana yang secara online gitu loh guys. Kalau sedangkan untuk cold wallet ini yang lebih aman, sistem penyimpanan dananya secara offline gitu. Nah jadi si hacker ini dia mencuri dari dana yang ada di hot wallet, yang mana itu secara sistem keamanannya kurang kuat lah dibandingkan dengan yang cold wallet atau yang offline, dana offline itu. Ini merupakan kasus yang sangat memalukan menurut gua, yang mana pada saat itu Tokyo percaya jikalau ibarat Jepang ini percaya dia itu seperti kayak mau menjadi suatu negara yang bukan pionir sih, ibaratnya negara besar yang mana mau pionirkan atau ya seperti bisa dibilang pionirkan lah ya sistem transaksi Bitcoin atau transaksi non tunai gitulah, cryptocurrency. Namun sayangnya hal itu tidak berjalan baik dan akhirnya terjadilah kasus yang ada di Coincheck ini. Dan kerennya lagi, sama seperti dua kasus yang sebelumnya gua jelasin, pada kasus Coincheck tersebut sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Keren gak tuh? Jadi memang tiga kasus perampokan di Jepang ini sangat misterius ya guys ya. Sampai sekarang pun dari 3 kasus yang gue jelaskan tadi, sampai sekarang belum ada kejelasan ataupun ini loh titik terang yang mana siapa sih pelaku dari dibalik kejahatan ini gitu loh. Sampai sekarang belum masih diketahui. Mungkin dari kalian jika ada yang mengetahui info terbaru ataupun update terbaru mengenai kasus-kasus yang tadi gue jelasin, kalian bisa tulis di kolom komentar, sharing ke gue dan teman-teman yang lain supaya kita saling berbagi di sini. Dan jangan lupa untuk kasih inputannya, atau kalian bisa rekomendasi video berikutnya yang akan gue buat. Kalian pengen membahas tentang topik seperti apa, apakah pembunuhan ataupun kasus atau apapun, supaya gue juga bisa dapat inspirasi untuk membuat video selanjutnya. Oke guys, cukup sekian video dari gue. Terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. I really appreciate it. And mohon maaf jika lo banyak kurangnya karena gue juga baru mulai di YouTube di sini. Dan semoga info ini bermanfaat dan menghibur buat kalian. Oke guys, jangan lupa sekali lagi, gak sampai gue ingetin, tetap subscribe ke channel gua, like and comment. Okay guys, see you on another video. Bye bye.